yang berupa yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji autokorelasi, yang ketiga uji multikolinearitas, dan yang keempat uji heteroskedastisitas. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka SPSS di bagian variable view. Di sini sudah saya ketik bagian X1, X2, dan Y, di mana X1 dengan label Service Excellent, X2 dengan label Brand Image, dan Y dengan label Produk Bank Syariah. Kemudian pada data view sudah saya isi data-data X1, X2, dan juga Y. Selanjutnya adalah tahapan yang pertama, uji normalitas, yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menganalisis, yaitu pilih analyze, kemudian regression, lalu linear, kemudian yang dependent kita masukkan yang Y, produk bank syariah, kemudian yang independen kita masukkan X1 dan X2, kita pilih statistik, dan kita checklist deskriptif, collinearity, kemudian covariance, dan Durbin-Watson. Kemudian kita continue, kemudian kita pilih plots, dan kita pilih spread dimasukkan ke X, dan Spreadsheet dimasukkan di Y, lalu kita checklist histogram dan normal probability, lalu ketik continue dan pilih save, kita checklist unstandardized pada residual, kemudian kita continue dan kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Nah, output yang pertama itu nanti akan berupa histogram. Jadi uji normalitas yang pertama itu menggunakan histogram. Nah, pada pola histogram ini, jika uji dalam normalitas histogram menghasilkan bentuk kurva yang menggunung, maka dapat diartikan bahwa pola terdistribusi secara normal. Selanjutnya, uji normalitas menggunakan pivot. Jika pada pola pivot menghasilkan garis diagonal, maka dapat diartikan bahwa pola terdistribusi secara normal. Kemudian yang terakhir, uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov, yaitu kita kembali dulu ke variable view, kita analyze terlebih dahulu, kemudian kita pilih non-parametric test, lalu pilih legacy dialog, kemudian one sample KS, dan ini yang dimasukkan adalah unstandardized. Kemudian dipilih OK, lalu akan muncul output seperti ini. Kemudian jika di Kolmogorov nilai asimsik lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar secara normal. Begitu pula sebaliknya. Nah, di sini diketahui pada output nilai asimsiknya sebesar 0,200, maka dapat disimpulkan ini menyebar secara normal. Selanjutnya yang kedua, uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linear terdapat kesalahan pengganggu dalam periode
T dengan kesalahan pengganggu periode T1. Pada uji autokorelasi ini, kita menggunakan tabel Darwin-Watson dengan observasi sebanyak 50. Kemudian yang diketahui itu D-nya itu sebesar 2,543, itu sesuai dengan output tabel model sumari Darwin-Watson ya teman-teman, yang sebesar 2,543. Kemudian yang diketahui adalah DU sebesar 1,6283 dan DL sebesar 1,4625. Pada uji autokorelasi ini terdapat 3 syarat dan hasil output kita termasuk syarat yang nomor 3, yaitu nilai D terletak di antara nilai DL dan nilai DU, di mana uji autokorelasi ini tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Kemudian yang ketiga, uji multikolinearitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi dilakukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Pada uji multikolinearitas ini kita menggunakan tabel koefisien yang sudah ada di output sebelumnya ya teman-teman. Nah, pada uji multikolinearitas ini hasilnya nilai toleran sebesar 0,985 dan nilai FIF sebesar 1,015, yang artinya keduanya menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas. Dan yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara variabel dan residual. Pada uji heteroskedastisitas ini kita kembali lagi ke variable view, kemudian kita pilih transform dan kita pilih compute variable. Kemudian pada target variable kita ketikkan res2. Lalu pada function group kita pilih all, dan pada function n special variable kita pilih yang ABS. Kemudian pada numeric expression-nya kita ketikkan ABS res. Kemudian buka kurung, lalu masukkan yang unstandard itu, kemudian tutup kurung dan klik OK. Setelah itu kita akan analisis lagi. Kita pilih yang analyze, kemudian regression, kemudian linear, dan kita keluarkan yang dependent, lalu kita masukkan yang res kepada dependent. Kemudian pilih statistik, unchecklist bagian deskriptif dan collinearity, serta unchecklist juga yang Darwin
Watson, kemudian ketik contion, lalu kita pilih plot, itu kita unchecklist bagian histogram dan normal probability plot, lalu contion dan kita oke. Setelah itu akan muncul output dan pada data view itu juga akan muncul res 3. Nah, pada scatter plot, jika titik-titik menyebar secara menyeluruh, maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Kemudian uji heteroskedastisitas yang kedua menggunakan tabel koefisien. Dari data di atas menunjukkan bahwa sig lebih besar dari 0,05, artinya model tersebut terbebas dari heteroskedastisitas, atau dapat disimpulkan bahwa output data menunjukkan tidak adanya hubungan yang spesifikan secara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.